Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Invincible Society tidak memiliki banyak anggota. Termasuk Yangki, hanya ada 18. Karena itu, Dugu tak terkalahkan telah menciptakan jimat komunikasi khusus yang dapat digunakan untuk melacak anggota lain yang cukup dekat. Anggota tingkat yang lebih tinggi sangat sensitif terhadap fluktuasi jimat tersebut. Segera setelah pedang 17 menyalakannya, Yangki dapat merasakan energi berputar-putar ke dalam bagan Raja Segudang Dunia untuk menemukan anggota lain dari masyarakat tak terkalahkan. Saat dia berdiri di sana menunggu, dia menggunakan seni energinya untuk memanfaatkan energi esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tanah di bawah kakinya langsung tenggelam sedikit dan Sagevire memenuhi area itu, mengubah segalanya sejauh puluhan kilometer menjadi ruang hampa. Di masa lalu, dia tidak dapat menggambarkan esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi dengan Well of Fate-nya, itu sekarang mungkin. Dalam sekejap mata, dia bisa merasakan keinginan dari banyak entitas kuat yang telah membuat bagan untuk memulai. Hukum magis, seni energi, dan kehendak berputar-putar di benaknya. Dalam sekejap mata, tingkat pencerahannya menembus urutan kelima dari tingkat demi immortal. Kembali ke sistem planet Sage Monarch, klonnya merasakan perubahan dan mengambil napas dalam-dalam saat dia memulai terobosan lain. Klon itu telah mengembangkan 3 seni energi kelas dewa, yaitu Kaisar Jade Welkin Agung Dewa Surga Dao Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP dan energi neraka besar Iblis Asirangguk Sofastika. Yang terakhir adalah yang terbaru dan telah datang dengan energi sejati yang telah dibangun oleh ketua majelis pertama dari Majelis Sofastika Iblis selama ratusan ribu tahun. Dengan semua kekuatan besar itu, klon abadi dapat, sebagai demi Immortal Tyrant, melawan surga abadi yang sebenarnya. Dia sekarang bisa dianggap sebagai ahli yang benar-benar tak terkalahkan di dunia fana. Sekitar 20 jam berlalu, selama waktu itu Yangki fokus pada kultivasinya dan mendapatkan pencerahan dari Myriad Worlds Monarch Chart itu sendiri. Saat roda takdirnya berputar, segel legiun dewa di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, hampir seolah-olah ingin membebaskan diri dan melarikan diri ke dunia luar. Sepertinya aku akan mendapatkan pencerahan dari rahasia terdalam dari tempat ini. Tidak lama lagi, aku tidak akan membutuhkan anak berbaju kuning itu untuk keluar. Saat basis kultivasinya tumbuh lebih tinggi, Yangki mendapatkan kontrol lebih besar atas segel legiun dewa. Dia juga mulai menyadari bahwa segel itu sebenarnya adalah aspek dari dirinya yang tak bernasib. Suatu hari, aku akan pergi melihat siapa lagi yang memiliki segel legiun dewa. Apa yang tak bernasib lainnya yang ada di luar sana. Mengaum. Tiba-tiba, raungan mengerikan mencapai telinganya dari kejauhan, dan dia membuka matanya. Segera, dia melihat nimbus pedang yang menyilaukan terbang ke arahnya dan pedang 17. Dia mengenali aura itu. Kakak kedua Penatua. Pedang 17 berseru. Aku tahu kamu ada di sini di suatu tempat. Di mana kakak sulung dan yang lainnya? Jenius buku kakak kedua Penatua adalah individu yang sama yang awalnya sangat membantu Yangki dengan seni energinya. Saat itu, dia adalah demi immortal universal, dengan seni energi yang membuatnya jauh lebih kuat dari level itu. Sekarang, dia dikelilingi oleh energi pedang misterius yang sepertinya menunjukkan bahwa dia telah memperoleh benda abadi. Pedang 17. Saudara muda ke-18. Aku sudah mencoba menghubungimu berkali-kali sejak kita masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Kok gak pernah dibales? Saya pikir mungkin Anda tidak akhirnya masuk ke dalam. Junior 18 Brother, kamu tiba-tiba, rahang Elder Second Brother jatuh. Kamu basis kultivasimu. Kakak kedua Penatua disukai oleh surga, dan dapat mendominasi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Dia juga sangat perseptif. Setelah berada di Myriad Worlds Monarch Chart begitu lama, dia telah memperoleh banyak keberuntungan, namun tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemajuan yang dibuat Yangki baru-baru ini. Napas Yangki saja sepertinya menggerakkan dao surga, membuatnya tampak seperti seseorang yang bisa mengalahkan musuh apapun. Kakak kedua Penatua bahkan tidak mendapatkan sensasi seperti ini ketika di hadapan Dugu yang tak terkalahkan. Selanjutnya, dia dengan jelas mengingat betapa lemahnya Yangki ketika mereka pertama kali bertemu. Faktanya, dia sangat lemah sehingga kakak kedua Penatua khawatir akan membunuhnya secara tidak sengaja dengan menghembuskan napas terlalu dalam di hadapannya. Menelan keras, dia berkata, bagaimana bisa seseorang yang begitu kuat ada di dunia fana? Saudara muda ke-18, nasib baik apa yang kamu temui?
SWAT 17 tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, kakak kedua penatua. Anda tahu, kami memang masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart beberapa waktu lalu, tapi kami lolos. Di luar, Junior Brother pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia membunuh seorang raja yang lebih tua, lalu melanjutkan untuk membongkar seluruh kolegium Kaisar Titan. Dengan itu, SWAT 17 melanjutkan untuk memberikan penjelasan yang panjang dan terperinci tentang hal-hal yang telah dia dan Yang Qi lakukan setelah meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart. Dia berbicara tentang bagaimana mereka menyebabkan keributan di aula pemenggalan dan eksekusi, dan menggambarkan Yang Qi membunuh raja yang lebih tua dan memakukan kepala ke pintu masuk masyarakat. Dia juga menyentuh komplikasi dengan para penggagas, medan perang tentara abadi, utusan abadi, kematian rektor tertinggi, dan pembentukan kolegium Sage Monarch. Itu hampir terdengar seperti cerita mitologis. Ketika kakak kedua penatua mendengarkan, matanya semakin lebar, dan ketika cerita itu akhirnya berakhir, dia berkata, apakah kamu serius tentang ini? Anda benar-benar menghancurkan kolegium Kaisar Titan. Itu benar sekali, jawab Yang Qi. Kami kembali ke sini untuk mengeluarkan kalian semua. Saya membutuhkan bantuan Anda menjalankan sistem planet baru, dan juga memperluas ke seluruh dunia fana. Saya tidak memiliki banyak orang yang dapat saya percaya untuk menjalankan berbagai hal dan menegakkan hukum baru. Dengan bantuan Anda, kakak-kakak penatua, saya pikir kita dapat mengendalikan segalanya. Kakak kedua penatua, mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, saya pikir Anda berada dalam posisi yang sempurna untuk bertindak sebagai rektor tertinggi yang baru. Saudara muda ke-18, dia mulai, tapi terhenti, untuk sementara kehilangan kata-kata. Kolegium Kaisar Titan sudah pergi, betulkah dimusnahkan oleh Junior Brother dari Invincible Society? Ada apa? Kakak kedua penatua pedang 17 berkata. Jangan bilang kamu peduli dengan Titan Emperor Kolegium. Kakak kedua penatua menggelengkan kepalanya untuk menjernihkannya. Mempedulikannya tidak. Kami murid dari Invincible Society hanya mendengarkan guru kami. Apapun yang dia katakan, kami lakukan. Kurasa sekarang adalah saat yang tepat untuk menyebutkan bahwa guru telah naik, kata SWAT 17. Sebelum dia pergi, dia menyerahkan posisi kepala masyarakat kepada saudara muda ke-18. Tunjukkan padanya medali komando, saudara ke-18 junior. Itu di sini, kata Yang Qi, menghasilkan medali dan mengaktifkan fitur tertentu di dalam, yang menyebabkan proyeksi dugu tak terkalahkan muncul. Menguasai, kakak kedua penatua berkata, berlutut. Murid dari Invincible Society, dengarkan perintahku. Saya, dugu yang tak terkalahkan, dengan ini menyerahkan mantel saya kepada Yang Qi yang sangat menguntungkan. Dia akan memimpin Invincible Society untuk menciptakan langit dan bumi baru, dan semua kakak dan saudarinya perlu membantunya. Anda semua jenius yang sempurna, tetapi seperti yang Anda tahu, surga cemburu pada orang-orang seperti itu. Dengan Yang Qi untuk memimpin Anda, jalan Anda akan mulus dan Anda akan mengatasi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang. Setelah meninggalkan pesan ini, saya akan naik. Kami akan bersatu kembali di dunia abadi. Dengan itu, gambar yang diproyeksikan memudar. Kembali berdiri, kakak kedua penatua memandang Yang Qi, matanya bersinar terang. Saudara muda, Anda adalah ketua masyarakat yang baru. Mulai sekarang, kami akan mengikutimu, apapun yang terjadi. Kata-katamu adalah perintah kami. Luar biasa, kata Yang Qi. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Ngomong-ngomong, kakak kedua penatua, SWAT 17 berkata, kenapa hanya kamu yang menjawab panggilanku di mana kakak sulung dan yang lainnya? Saya bisa merasakan kehadiran mereka ketika saya mengirim pesan. Jangan khawatir, kakak sulung ada di sini di Myriad Worlds Monarch Chart, dan dia mengumpulkan semua brother dan sister junior lainnya. Bekerja sama, kami memperoleh banyak hal yang mengesankan. Misalnya, pedang abadi milikku ini disebut pedang pemenggal Jenderal Dewa Naga, dan itu adalah item abadi kelas kerajaan. Itu melampaui apapun yang ada di Titan Emperor Kolegium. Atau haruskah saya mengatakan Kolegium Kaisar Titan yang lama? Sekarang setelah saya menyatu dengannya, itu menjadi energi pedang anima destiny saya, dan saya dapat menggunakannya untuk dengan mudah menebang setengah penghancur. Saat ini, kakak sulung memimpin semua orang untuk mencoba mendapatkan item dewa yang sebenarnya. Jika kita berhasil, kita semua akan maju dengan pesat. Barang dewa, Yang Qi berkata, matanya melebar. Dia segera memikirkan seruling giok yang dia peroleh dari Ascend dan Beheader, item yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Itu bukan item dewa yang sebenarnya, tapi itu dipenuhi dengan aura dewa roh.
Tetapi bahkan hanya digunakan oleh roh dewa membuat item itu luar biasa. Adapun item dewa sejati, mereka adalah hal-hal yang benar-benar diciptakan oleh anggota Legiun Dewa Kuno, yang mereka keluarkan darah, keringat, dan air mata untuk mengisi dengan hukum dewa. Iya, jawab kakak kedua Penatua. Itu adalah item dewa yang dikatakan orang digunakan oleh salah satu saudara bersumpah Raja Immortal Slayer untuk melawan salah satu dewa roh kuno. Itu rusak, tapi itu masih cukup untuk mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dan menghancurkan para dewa dan iblis. Itu adalah cermin besar yang saat ini tidak dimiliki oleh siapapun. Sayangnya, kami kesulitan menerimanya. Kakak sulung telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencoba memperbaikinya dengan nyala api yang sebenarnya, tetapi sepertinya tidak ada yang efektif dalam mengurangi kekuatannya. Anda tiba di sini tepat pada waktunya, saudara muda ke-18. Dengan kemampuan divine dan seni energi Anda, mungkin Anda bisa membantu mengendalikannya. Dengan item dewa itu, kita pasti bisa keluar dari tempat ini. Item dewa dalam bentuk cermin yang Ki mengangguk. Baiklah, ayo kita lihat. Masyarakat tak terkalahkan kami seperti keluarga, dan kami tidak ingin sesuatu yang luar biasa jatuh ke tangan orang luar. Dengan item dewa itu, rencanaku untuk sistem planetku akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Baiklah, saudara muda ke-18. Ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Kakak kedua Penatua terbang ke udara. Untuk item dewa yang telah ditemukan bukanlah masalah kecil. Tentu saja, Istana Surga Perpisahan berkabung dan jimat ular kekaisaran keduanya adalah bagian dari item dewa yang terfragmentasi. Ada 9.999 aula yang membentuk Istana Surga Perpisahan berkabung, dan ada 3.000 mantra ular kekaisaran. Dalam keadaan terfragmentasi, mereka adalah item abadi. Namun, jika mereka disatukan, mereka akan bermain dengan kekuatan dewa dan hukum dewa, dan akan menjadi item dewa sejati. Faktanya, mereka akan lebih tangguh daripada item dewa rata-rata. Yang Ki dan Pedang 17 mengikuti kakak kedua Penatua saat dia bergerak. Butuh 20 jam bagi kakak kedua Penatua untuk menemukan mereka sejak awal. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, dia bisa bergerak sangat cepat sehingga dia bisa melintasi seluruh sistem planet dengan mudah, yang menunjukkan seberapa jauh dia telah pergi. Tentu saja, dia agak kurang dibandingkan dengan Yang Ki. Oleh karena itu, Yang Ki menuangkan beberapa kekuatan ke dalam lautan kesadaran kakaknya, memungkinkan dia untuk mengidentifikasi rute yang dia rencanakan untuk diambil. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk memanggil sayap malaikatnya. Seketika, ruang di sekitar mereka hancur dan mereka mulai bergerak lebih cepat daripada cahaya itu sendiri. Mereka terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak terhalang sama sekali oleh sifat labirin dari interior Myriad Worlds Monarch Chart. Sangat cepat, kata kakak kedua Penatua. Bahkan sayap Apsara terbang dari seni energi agung Apsara terbang persatuan tertinggi saya tidak dapat menghasilkan kecepatan seperti ini. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 20 jam. Kami sudah di sini, tetapi hanya cukup waktu yang berlalu untuk membakar dupa. Itu seberapa cepat kamu saudara muda ke-18, kamu sudah cukup cepat untuk bepergian di dunia abadi. 1. Itulah tempat di depan dengan senjata dewa. Cermin itu sangat besar. Sebuah pesawat keberadaan yang hancur muncul di depan mereka, dengan cermin tergantung di atasnya. Itu hampir tampak seperti bulan yang berputar perlahan yang memberikan pandangan sekilas ke dunia yang ada di dalamnya. Itu sebesar seluruh planet, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari bahan apa itu dibangun. Namun, itu berdenyut dengan kekuatan dewa, dan jelas merupakan sesuatu yang paragon demi Immortals urutan ke-9, atau bahkan setengah Demoliser, tidak mungkin mengalah. Apakah itu cermin Chiliocosm kata Yang Ki? Kembali pada masa benua kaya subur dan Yanhaven, dia telah menjarah klan Chen dan menemukan cermin Chiliocosm yang ditempa dari Gojade 9 surga. Itu dapat digunakan untuk menciptakan dunia ilusi untuk berlatih kultivasi tanpa rasa takut akan penyimpangan kultivasi. Rupanya, cermin itu adalah versi yang lebih rendah dari yang ini. 2. Kamu pernah mendengar tentang benda dewa ini sebelumnya, saudara muda kakak kedua Penatua tampak terkejut. Kami menemukannya beberapa bulan yang lalu, dan tulisan dewa kuno di atasnya mengatakan bahwa itu adalah cermin Chiliocosm. Menurut cerita, itu diciptakan oleh Dewa Raja Chiliocosm dan konon berisi Chiliocosm sebenarnya dari dunia di dalamnya. Lihat, ada kakak sulung dan semua orang di sana. Ada sekelompok orang berkumpul di dekat cermin, semuanya berdenyut dengan energi sejati yang sangat besar yang bisa mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Salah satunya sangat menarik perhatian. Dia kekar, dan mengenakan baju besi putih.
Dia memiliki alis seperti pedang, dan tampak hampir seperti dewa dalam bentuk manusia. Dia juga memancarkan aura destruktif dari seorang demoliser. Jelas, dia adalah kakak sulung. Sekilas, Yang Qi dapat mengetahui bahwa gennya jauh lebih kuat dari 100 juta kali normal. Dia jelas memiliki garis keturunan dewa kuno. Begitu Yang Qi dan pedang 17 tiba, mereka menarik perhatian. Adapun kakak sulung, dia memandang Yang Qi dengan tatapan tajam yang dirancang untuk memeriksanya secara mendalam. Namun, surga Legiun Dewa segera memblokirnya. Kakak sulung menggigil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sudah, dia tahu bahwa Yang Qi sangat kuat, lebih dari dirinya sendiri, dan merupakan tipe orang yang mungkin bisa menghancurkan dunia. Kakak sulung adalah pilar spiritual dari Invincible Society. Dia telah mendominasi Kolegium Kaisar Titan selama bertahun-tahun, dan kemudian dikenal sebagai siswa terbaik di sana. Bahkan, tidak ada yang pernah berani menantangnya. Awalnya, dia berasumsi bahwa Yang Qi adalah jenius top, tetapi tidak mendekati levelnya. Sekarang, dia bisa melihat betapa menakutkannya dia. Bahkan dengan garis keturunan dewa, dia tidak bisa melawan Yang Qi dan akan dengan mudah dikalahkan dalam pertarungan dengannya. Bahkan, dia mungkin tidak akan bertahan selama 10 ronde pertempuran. Tarik kembali pandanganmu, kakak sulung. Teriak kakak kedua Penatua. Ini adalah saudara muda ke-18, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Dia menghancurkan Kolegium Kaisar Titan dan membuat jaringan hukumnya sendiri. Juga, guru menyerahkan kepemimpinan masyarakat kita kepadanya. Dia memiliki kemampuan divine dan seni energi yang begitu kuat sehingga dia bisa meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart dan kembali. Dan dia akan bisa membawa kita keluar bersamanya juga. Dia adalah tipe penakluk yang memaksa orang untuk tunduk padanya, atau binasa dalam perlawanan. Apa semua itu benar-benar terjadi? Semua kakak dan saudari terkejut, sangat terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah itu semacam tipuan. Adapun Yang Qi, dia tetap tenang dan berkata, sebagai saudara dan saudari dari masyarakat tak terkalahkan, kita hidup dan mati bersama, dan berbagi kemuliaan dan penghinaan. Aku benar-benar menghancurkan Kolegium Kaisar Titan. Ketika saatnya tiba untuk pulang, Anda dapat melihat rektor tertinggi dipaku di sebuah pilar, seni energinya lumpuh, tersiksa selamanya oleh Sagevire. Semua orang, dari raja yang lebih tua hingga siswa, semuanya menjadi budak. Kebetulan, saya juga menghancurkan Majelis Sofastika Iblis dari sistem planet giroskop. Tak lama kemudian, seluruh sistem planet itu akan menjadi milikku. Dan selanjutnya adalah sistem planet Megaplexus dan Coiling Arc, meskipun saya membutuhkan bantuan Anda untuk itu. Beberapa saat berlalu, lalu kakak sulung tertawa terbahak-bahak. Menakjubkan, aku pernah mendengar tentangmu, saudara muda ke-18. Semua orang bilang kamu luar biasa, tapi harus kuakui, aku tidak percaya mereka. Rupanya, mereka tidak hanya tidak melebih-lebihkan, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu betapa luar biasanya Anda. Hanya dalam beberapa bulan, Anda mengubah wajah langit dan bumi di luar sana. Kolegium Kaisar Titan hilang, bahkan guru tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dia akan khawatir tentang hukuman dari dunia abadi. Tapi bukan kamu. Anda benar-benar menangkap utusan abadi. Nah, itulah yang saya sebut tak terkalahkan. Itu adalah semangat sejati dari Invincible Society kita. Tidak perlu sanjungan, kakak sulung, kata Yang Qi sambil tersenyum. Bagan Raja Myriad Worlds tidak aman sekarang. Tapi mengingat kita sepertinya terhubung dengan item dewa ini karena takdir, mari kita lanjutkan dan selesaikan tugasnya. Itu akan menjadi harta dasar bagi Invincible Society kita. Kakak sulung tampak terkejut. Kamu pikir kamu bisa mengambil barang dewa ini? Saudara muda kakak-kakakmu yang lain telah bekerja denganku selama 3 bulan, tetapi kami belum membuat kemajuan apapun. Perhatikan dan pelajari, siklus langit dan bumi kemuliaan Legiun Dewa Keagungan untuk memerintahkan hantu dan dewa. Gemuruh, Yang Qi tiba-tiba tumbuh dalam ukuran sampai dia sebesar planet, secara bersamaan menjangkau ke arah cermin Chiliocosm dengan tangan satu dewa, jari-jarinya bersinar dengan cahaya Sagelite. Cahaya dewa dari cermin hancur, sama sekali tidak mampu menghentikan tangan satu dewa. Menakjubkan, kakak sulung berseru, aku tidak percaya kamu memecahkan cahaya cermin dengan begitu mudah. Dia bertukar pandang dengan kakak kedua Penatua, dan sepertinya mereka berdua harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan kegembiraan. WHIZZZ. Namun, tepat ketika Yang Qi tampak di ambang meraih cermin, itu mulai berputar dan mengeluarkan suara bejat seperti musik jahat. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak seperti jatuh ke dalam cermin, dan Yang Qi merasakan ruang waktu berubah dengan cepat di sekelilingnya.
Tidak baik. Itulah yang dipikirkan semua orang ketika mereka menyaksikan seberkas cahaya besar menusuk keluar dari cermin yang berputar, membungkus Yang Qi, dan menyeretnya ke dalam. Cermin Ciliokosem memiliki cabai penuh dunia di dalamnya. Kata kakak sulung, jika kamu mengaktifkan mantra penangkalnya, itu akan mencoba menyeretmu ke dalam. Setelah Anda tersesat di alam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, Anda akan terjebak di sana selamanya. Semua orang mendengarkan. Kita harus keluar semua. Gunakan sihir abadi rahasiamu untuk menyelamatkan Junior 18 Brother. Pada titik ini, suara Yang Qi bergema dari dalam cermin. Saya baik-baik saja. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Cermin Ciliokosem ini sangat kuat, tetapi hukum dewa di dalamnya rusak. Saya memaksa mereka untuk menyerahkan sekarang. Sisanya dari Anda berjaga-jaga untuk saya saat saya bekerja. Yang saya butuhkan adalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sebentar lagi, saya akan mencap benda ini dengan tanda segel anima destiny dari Dao Legiun Dewa. Itu akan menjadi saat yang kritis, di mana saya tidak bisa diganggu. Jika saya menderita serangan balik, saya bisa berubah menjadi robot roh cermin, di mana siapapun dapat memurnikan dan mengasimilasi saya. Hati-hati. Apa kata kakak sulung? Saudara muda ke-18 sangat berani. Dia hanya pergi ke cermin untuk memaksanya tunduk. Oke, semuanya. Siapkan formasi besar energi Empyrean Destructive Invincible kami. Jaga agar area ini tetap terkunci. Kita harus membela Junior 18 Brother, bahkan jika kita mati dalam prosesnya. Iya Pak, teriak saudara dan saudari junior lainnya, mulai beraksi. Saat formasi mantra muncul, itu mengunci seluruh area. Cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, saat itulah saat yang paling kritis tiba. Dan itu benar ketika suara aneh bergema. Itu adalah saat kritis di mana Yang Qi menggunakan seni energinya untuk menghubungkan keilahiannya yang baru lahir dengan cermin Ciliokosem itu sendiri. Sayangnya, itu adalah momen kelemahan ekstrim baginya di mana dia bisa mengalami kegagalan yang menyedihkan. Dan itu juga ketika seberkas cahaya ilahi muncul, disertai dengan tawa yang memenuhi seluruh langit dan bumi. Jadi, seseorang mencoba mengambil cermin Ciliokosem. Siapa yang mungkin kalian sampah telah berada di sini selama berbulan-bulan, tetapi tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan. Saya telah memperhatikan Anda, hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan memperbudak Anda. Siapa yang mengira bahwa Anda benar-benar akan berhasil dengan cermin? Ya, siapapun yang ada di dalam akan diubah menjadi robot roh cermin dan tetap di sana selama-lamanya. Seorang lelaki tua muncul di atas, mengenakan pakaian hitam dan memegang garpu rumput baja. Dia memiliki wajah yang panjang dan sempit dengan pupil persegi di matanya, dan dari cara dia bergerak sepertinya dia mungkin mampu masuk dan keluar dari berbagai aspek ruang waktu, membuatnya mustahil untuk mengunci auranya. 1. Penatua Immortal Hyperfin, kata kakak sulung, terbang ke udara dan mengepalkan tangannya. Seni Dewa Bulan Matahari Kecerahan Besar Siklus. Kakak sulung tahu bahwa ini adalah salah satu entitas paling kuat yang pernah terperangkap di Myriad Worlds Monarch Chart. Dia adalah Penatua Immortal Hyperfin, orang yang bisa menghancurkan dunia dan membuat pesawat. Seorang ahli yang hukum magis Dao abadi akan membuatnya tak terkalahkan di dunia fana. Dia telah mendapat banyak manfaat selama bertahun-tahun di Myriad Worlds Monarch Chart. Misalnya, senjatanya adalah item iblis yang diduga telah ditempa oleh Dewa Iblis yang sebenarnya di neraka. Itu disebut Myriad Fin Pitchfork, dan setara dengan item abadi dari dunia abadi. King Immortal Slayer dan saudara kandungnya tidak membuat Myriad Worlds Monarch Chart hanya untuk melawan Legiun Dewa. Mereka juga telah berperang melawan iblis-iblis neraka, dan garpu rumput iblis yang segudang telah digunakan untuk membantai bahkan diktator iblis yang terkemuka. Diktator iblis neraka mirip dengan makhluk abadi entitas kuat di tingkat penghancur yang dapat membuat item abadi. Penatua Immortal Hyperfin adalah orang jahat yang mengembangkan seni energi jahat dan lurus. Setelah memperoleh Myriad Fin Pitchfork dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ke titik di mana dia bisa mendominasi seluruh langit dan bumi. Sekarang disinilah dia, berharap untuk menembus garis pertahanan, mengalahkan Yang Qi, dan mengambil cermin Ciliokosem. Kamu orang menyebalkan, pikir kamu bisa menghentikanku sebelum saya terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart? Saya adalah seorang abadi yang kuat yang membantai orang-orang sembarangan di dunia abadi. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk bersembunyi agar saya tidak dilacak dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan saya. Kalian yang belum naik, dan tidak memiliki hukum magis dari dunia abadi, pada dasarnya adalah sampah. Saya hampir tidak bisa memikirkan lelucon yang lebih lucu di dunia daripada gagasan Anda mencoba melawan saya. Dengan itu, Elder Immortal Hyperfin menerjang ke depan dan menikam Myriad Fin Pitchfork miliknya ke arah formasi mantra,
menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Kakak sulung dikirim terhuyung mundur sebagai hasilnya. Sialan, mengapa monster tua ini harus muncul abadi? Tidak berhenti sejenak, kakak sulung menembak kembali ke udara dan melepaskan serangan tinju, mengirimkan sinar cahaya dewa meroket ke atas untuk menemui Myriad Fiends Pitchfork. Garis darah dewa, kakak sulung bertarung melawan makhluk abadi ini dengan garis keturunan dewa, menggunakannya untuk memicu seni energi paling pamungkas. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan Prodigious Proto Epoch, Invincible War Step, menyebabkan dia berdenyut dengan sensasi besi dan darah. Biarkan genderang perang berdetak, biarkan spanduk pertempuran terbang. Hati dan pikiran baja. Seni energinya membuatnya tampak berdenyut dengan urat baja saat dia melepaskan ledakan kekuatan untuk menghentikan kemajuan Myriad Fiends Pitchfork. Rupanya, Penatua Immortal Hyperfiend juga menggambar pada tubuh abadi. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, beraninya kau menghalangi jalanku, kutu. Garis keturunan dewa, aku meragukan itu. Aku bukan makhluk abadi biasa, aku adalah makhluk abadi tua yang sempurna. Tubuh abadi saya melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Myriad Fiends Pitchfork, biarkan kejahatan akan datang. RUUMBLE. Dalam sekejap mata, seolah-olah garpu rumput Myriad Fiends telah menjangkau sumber segala kejahatan dan mulai memanggil sesuatu yang sangat jahat. Garpu rumput berputar di udara dan dewa jahat turun. Yang mengejutkan, kakak sulung ditikam di dada oleh garpu rumput. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia tersandung ke belakang. Pada saat yang sama, Penatua Immortal Hyperfiend meledak ke dalam formasi mantra dan berbalik ke arah cermin Chiliocosm. Bagus sekali, katanya, kau memang memiliki garis keturunan dewa. Kalau tidak, dewa jahatku akan melakukan lebih dari sekadar membuatmu batuk darah. Begitu aku mengambil cermin Chiliocosm ini, aku akan memurnikanmu menjadi harta ajaib yang luar biasa. Sambil tertawa gila, dia berjalan ke arah cermin. Dengar, bocah, saya merasa sulit untuk percaya bahwa Anda dapat memaksa cermin Chiliocosm itu untuk tunduk. Anda harus menjadi karakter yang tangguh. Sayangnya, Anda tidak cukup tangguh. Setelah Anda menjadi robot roh cermin, saya akan memurnikan Anda untuk saya gunakan sendiri. Dalam sekejap mata, Penatua Immortal Hyperfiend melompat ke cermin Chiliocosm. Melihat sekeliling, dia melihat bola Sagelite yang menyala di kedalaman cermin yang bersaing dengan esensi cermin. Hukum dewa cermin adalah tipe yang tidak bisa dihadapi oleh makhluk abadi biasa. Hanya seseorang dengan garis keturunan dewa yang bisa menanganinya atau seseorang dengan seni energi yang sangat kuat. Adapun kakak sulung, dia memiliki garis keturunan dewa tetapi belum mencapai titik untuk dapat menggunakannya untuk menaklukkan item dewa. Kamu benar-benar menyatu dengan esensi dewa yang menciptakan cermin, bukan? Dia tertawa keras. Jadi, orang lain memiliki garis keturunan dewa. Yah, kamu akan menjadi robot roh yang sempurna untukku. Pada titik ini, aliran tawa lain meletus dari Chiliocosm Mirror, meskipun kali ini bukan dari Elder Immortal Hyperfiend. Jadi, makhluk abadi muncul dan satu dengan tubuh abadi sempurna. Surga tampaknya benar-benar membantu saya. Sepertinya Anda mudah tertipu. Anda pikir saya dalam bahaya sekarang? Itu adalah trik untuk memikat orang-orang seperti Anda. Aku sudah menjadi dewa baru yang baru lahir dari cermin Chiliocosm ini. Tiba-tiba, Yang Qi menjadi terlihat di dalam esensi, dan tanpa ragu-ragu, dia melepaskan surga Legiun Dewa, yang memenuhi dunia interior cermin Chiliocosm. Cermin Chiliocosm memiliki banyak bidang keberadaan di dalamnya, memastikan bahwa itu dipenuhi dengan jaring laba-laba ruang abu-abu. Dan kekuatan dewa dan hukum magis Dao para dewa berlimpah. Biasanya, tidak ada individu biasa yang memiliki kekuatan magis yang cukup untuk menutupi jutaan demi jutaan dunia di dalamnya. Namun, lambaian tangan Yang Qi sudah cukup untuk menarik semua energi sejati itu. Segel Legiun Dewa, emas muncul, bersama dengan aliran simbol magis. Dalam sekejap mata, segel Legiun Dewa telah terhubung dengan esensi dari cermin Chiliocosm, menyebabkan Yang Qi berdenyut dengan aura yang unik. Segel Legiun Dewa telah diciptakan oleh Legiun Dewa sejauh ini di masa lalu sehingga banyak alam semesta telah muncul dan dihancurkan sejak saat itu. Itu sepenuhnya terkait dengan Yang Qi, dan mewakili penguasa yang berdaulat abadi, pencipta segala sesuatu. Karena itu, semua dewa roh akan merasakan afinitas untuk itu. Cermin Chiliocosm bergetar ketika Yang Qi mengambil kendali, mendapatkan akses ke semua yang ada di dalamnya, termasuk berbagai formasi dewa. A3, teriak Penatua Immortal Hyperfiend. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda memaksa hukum magis di sini untuk tunduk? Bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia mendapati dirinya terkunci di tempatnya dan tidak bisa bergerak.
Di luar, dia bisa menggunakan segala macam teknik mendalam untuk membebaskan diri, tetapi di dalam cermin Chiliocosm dia terbatas dan tidak dapat melakukan apa-apa. Sepertinya dia baru saja melemparkan dirinya ke sarang harimau. Saya mengendalikan rotasi cabai, dan saya menjalankan kosmos ini. Reinkarnasi berada di bawah peraturanku, dan aku mengawasi nasibmu. Dalam sekejap mata, tangan dari satu dewa menghantam ke arah Penatua Immortal Hyperfin. Tiba-tiba, Elder Immortal Hyperfin melonjak dengan energi iblis. Aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan tubuh abadi. Anda pikir Anda bisa menjebak saya? Mustahil. Dihancurkan. The Myriad Fin Speechverk muncul lagi, dan dia menggunakannya untuk melepaskan kekuatan yang lebih merusak dari sebelumnya, menyebabkan seluruh Chiliocosm Mirror dipenuhi dengan tangisan hantu dan ratapan para dewa. Penatua Immortal Hyperfin menggunakan teknik yang sempurna dan mematikan untuk mencoba meledakkan jalan keluar dari bahaya. Dia tidak percaya bahwa demi immortal belaka seperti Yang Qi mungkin dapat menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Qi adalah yang tak bernasib, seseorang yang mewakili Tuan yang berdaulat dan pencipta segala sesuatu? Segel Legiun Dewa dapat memaksa setiap dan semua item dewa untuk tunduk. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah item dewa di tangan dewa yang telah menciptakannya. Mengorbankan segala sesuatu untuk kehancuran siklus matahari dan bulan, Empyrean Great Daos, kosmik asli yang tak terkalahkan, semuanya menyembah legiun para dewa. Yang Qi tampaknya tidak khawatir sama sekali tentang fakta bahwa Penatua Immortal Hyperfin melawan. Sekali lagi, dia mulai tumbuh lebih besar. Kemudian dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, membuatnya tampak seperti seluruh bagian dalam cermin Chiliocosm akan pecah. Penatua Immortal Hyperfin berteriak saat keilahiannya yang baru lahir rusak parah. Robek dan air mata muncul di sekujur tubuhnya dan darah segar menyembur keluar. Tiba-tiba, dia menusukkan garpu rumputnya lagi dengan kekuatan untuk menghancurkan sistem planet. Iblis menghadapi dunia kejahatan Fiendis berlimpah. Yang Qi mengulurkan tangan ke Myriad Fin Speechverk dan cahaya dewa bersinar berlimpah, memasuki senjata dan menyebabkannya menyusut hingga hanya beberapa inci panjangnya. Kemudian dia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ternyata, semuanya telah menjadi bagian dari rencana Yang Qi. Kenapa lagi dia dengan lantang mengumumkan bahwa dia memasuki keadaan tidak stabil yang berbahaya di mana dia tidak bisa diganggu? Segalanya telah berjalan persis seperti yang dia harapkan, dan seorang ahli tersembunyi di daerah itu telah dipancing keluar. Sekarang dia memiliki Elder Immortal Hyperfin dalam genggamannya, untuk digunakan sesuai keinginannya. Ketika dia menarik dalam-dalam pada segel Legiun Dewa, kekuatan pertempurannya akan naik ke tingkat mampu membantai semua yang ada di jalannya, bahkan menembus dunia abadi. Setelah meraih item iblis yang merupakan Myriad Fin Speechverk, dia mengirim energi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka ke dalamnya, langsung memaksanya untuk tunduk. Itu cukup kuat untuk menjadi senjata khas seluruh sekte, tapi sekarang itu miliknya. Itu bahkan melampaui 77 mantra ular kekaisaran setidaknya untuk saat ini. Bahkan lebih baik, begitu dia mengambil kendali penuh dari cermin Chiliocosm, dia akan memiliki sesuatu yang lebih baik daripada garpu Peach Fins Myriad. Penatua Immortal Hyperfin menjerit dan berjuang, berharap untuk keluar dari dunia cermin Chiliocosm. Tapi dia bahkan lebih lemah sekarang karena dia tidak memiliki Myriad Fin Speechverk, dan dengan demikian, dia bukan tandingan Yang Qi. Dia mencoba menggunakan berbagai keterampilan abadi yang dia tahu, dan semua kombinasi teknik kultivasi yang benar dan yang jahat yang dia miliki. Tapi mereka semua ditekan oleh cahaya bijak Yang Qi. Pembelahan formasi setan segudang. Dia melepaskan serangan tinju yang mengirim segudang iblis yang mengaum, pasukan yang mengerumuni Yang Qi dan bahkan berhasil menghancurkan cahaya bijaknya. Sayangnya, saat itulah Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan energi sejati yang melelehkan segudang iblis seolah-olah mereka adalah pasukan manusia salju di hari musim panas yang terik. Kemudian dia memotong dengan kedua tangan. Untuk menghadapi serangan itu, Penatua Immortal Hyperfin memanggil kerajaan kegelapan, dipenuhi dengan petir dan badai jahat yang menyebar dalam pertahanan yang kuat. Kerajaan segudang iblis. Ini adalah kerajaan yang dia hasilkan setelah seumur hidup berkultivasi. Bagus, kata Yang Qi. Sebuah kerajaan kebenaran dan kejahatan. Kombinasi keterampilan abadi dan seni energi iblis-iblis. Sayangnya, itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan saya. Bahkan jika kita tidak berada di cermin Chiliocosm, aku masih bisa menghancurkanmu. Anda tidak tahu batas basis kultivasi saya. Dia mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, menyebabkan keterampilan Dewa Purba yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memberkati dirinya sendiri menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di sini,
Di Myriad Worlds Monarch Chart, dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada di luar. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan pencerahan dari tingkat Tyrant demi Immortal. Sayangnya, keterbatasan Myriad Worlds Monarch Chart itu sendiri membuat tidak mungkin untuk mencapai terobosan basis kultivasi. Konon, berkat pencerahannya, energi sejatinya mengalir dengan lebih banyak kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, surga Legiun Dewa, tangan Dewa Satu, dan area surgawi abadi semuanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Berkat berkah dari Eternal Heavenly Area, dia melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, merentangkan jarinya untuk membuat serangan telapak tangan selebar jutaan kilometer. Retakan, kerajaan Myriad Fins hancur seperti telur ayam yang dilemparkan ke batu. Kemudian dia menyeret Elder Immortal Hyperfin keluar, seperti menarik ikan dari air. Tanpa ragu-ragu, dia menamparnya dengan segel Dewa Iblis, meninggalkannya terbungkus rapat seperti pangsit beras ketan. 1. Segel Dewa Iblis bisa menyegel Dewa Setan, apalagi yang abadi. Setelah proses selesai, Elder Immortal Hyperfin tidak bergerak dan sama sekali tidak berdaya. Apa ini? Penatua Immortal Hyperfin berkata, gemetar. Bagaimana segel ini bisa begitu kuat? Saya menolak untuk percaya ini. Bagaimana mungkin kamu membelenggu tubuh abadiku? Kamu hanya seorang pang demi Immortal. Saya seorang penatua abadi yang dapat menegur surga dan bumi di dunia abadi. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Tingkat kultivasi Anda hampir tidak cukup tinggi bagi Anda untuk mendominasi dunia abadi. Konon, tubuh abadi Anda akan menjadi robot roh yang sempurna untuk cermin Chiliocosm ini. Wadah api neraka. Wadah besar muncul, terbakar dengan nyala api yang hebat. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi melemparkan penatua Immortal Hyperfin ke dalam, di mana jeritan sengsara terdengar, jenis yang bisa mengguncang seluruh langit dan bumi. Di luar, kakak sulung, kakak kedua penatua, dan yang lainnya semua merasakan rambut mereka berdiri karena ngeri. Tapi Yang Qi bahkan tidak bergeming. Menghembuskan napas, dia mengirim nyala api yang sebenarnya ke dalam wadah, menyebabkan tubuh penatua Immortal Hyperfin perlahan meleleh, melepaskan banyak titik cahaya terang yang kemudian dikirim Yang Qi ke esensi dewa dari cermin. Yang Qi dengan cepat memusnahkan kehendak abadi dan mengubahnya menjadi boneka kekuatan murni. Dengan ledakan energi, perolehan cermin Chiliocosm-nya dipercepat. Tanpa penatua Immortal Hyperfin, itu akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk berhasil. Tapi sekarang hampir tidak ada usaha sama sekali, dan faktanya, proses itu mengarah pada pencerahan lebih lanjut. Gagasan tentang tingkat kekuatan yang akan datang dengan item dewa membuat Yang Qi gatal dengan antisipasi. Aku menolak untuk menerima ini. Pada titik ini, satu lolongan terakhir meletus dari Elder Immortal Hyperfin yang memudar. Dia tiba-tiba meletus dengan kabut hitam yang berubah menjadi monster yang mengenakan jubah kehijauan. Itu tidak lain adalah iblis surga. Dao pembalikan jiwa surga iblis Yin Yang. Dalam sekejap mata, seluruh penghuni surga iblis turun untuk membantu penatua Immortal Hyperfin. Iblis surga, Anda pikir mereka dapat menyebabkan masalah bagi saya? Yang Qi melambaikan tangannya, dan ketika kekuatan-kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dilepaskan, wajah iblis surga menjadi topeng ketakutan. Melolong, mereka memudar menjadi apa-apa. Aii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 iRencana berdiri digagalkan. Yang Qi menggenggam tangannya ke kepala tetua abadi dan menuangkan kekuatan dewa ke dalam dirinya, memusnahkan jiwanya. Kemudian dia menyalakan tubuh abadinya, mengubahnya menjadi kekuatan murni. Bas, seluruh cermin Chiliocosm mulai bergetar. Dari luar, kakak sulung dan kakak kedua penatua dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi. Cermin itu berdenyut dengan cahaya, dengan cepat menyusut hingga hanya seukuran kepalan tangan, lalu jatuh ke telapak tangan Yang Qi. Sekarang itu tampak seperti tidak lebih dari sebuah cermin tembaga kuno yang telah melihat apa-apa selain tidak digunakan selama berabad-abad. Meskipun ditutupi dengan desain yang fantastis, itu tidak tampak luar biasa dengan cara apapun. Dengan cermin di tangan, setiap fluktuasi magis di area itu menghilang ke udara tipis. Itu cermin Chiliocosm, saudara muda, kata kakak sulung, agak skeptis. Menerimanya dari Yang Qi, dia membaliknya di tangannya dan bahkan mengirim energi sejati ke dalamnya, tanpa hasil. Ini cermin Chiliocosm, oke, kata Yang Qi. Namun, itu hanya dalam tahap awal pengembangan. Berikan waktu sebelum mencoba menggunakannya. Aku akan terus memasukkan energi sejati ke dalamnya untuk mengembangkan ruang waktunya dan mengaktifkan formasi mantra. Itu adalah item dewa, tapi sayangnya itu adalah jenis item yang bahkan tidak bisa digunakan oleh demi Immortals. Bahkan kamu, kakak sulung.
Jika Anda mencoba menggunakannya tanpa tubuh abadi, itu akan menyedot darah saripati Anda sebelum Anda tahu apa yang terjadi. Yang Qi menghela nafas. Setelah menyatu dengannya, saya secara pribadi menyaksikannya layu penatua Immortal Hyperfin. Ini adalah item yang benar-benar mendominasi. Di sisi lain, Myriad Fin Speechverk miliknya adalah item iblis yang kuat. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Kakak sulung saya yakin Anda dapat memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Dengan itu, Yang Qi memberikan Myriad Fin Speechverk kepada kakak sulung, yang mengambilnya dan mengembalikan cermin itu kepada Yang Qi. Saya tidak percaya kami benar-benar mendapatkan item dewa, katanya. Tidak ada jumlah energi sejati yang dia tuangkan ke dalamnya yang telah melakukan apapun. Bahkan sihir rahasiaku tidak memungkinkanku untuk menggunakannya. Mungkin saya bisa membakar beberapa umur untuk meningkatkan energi sejati saya 10 kali lipat. Namun, kehilangan umur tidak akan sia-sia. Saudara muda, Anda benar-benar sosok yang tak terkalahkan. Kamu hanya demi immortal urutan keempat, tapi kamu sudah bisa menggunakan item dewa. Kamu menyanjungku, kata Yang Qi. Saya kebetulan telah memperoleh jenis seni energi kelas dewa yang paling kuat. Berkat itu, dan sejumlah faktor lainnya, gen saya telah berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Kebetulan, kakak sulung, sekarang setelah masyarakat tak terkalahkan kembali bersama, mengapa kita tidak pergi melihat harta apa lagi yang bisa kita temukan, lalu keluar dari tempat ini? Bagaimana menurutmu? Saya masih punya banyak telur cacing baptis purba. Yang harus kita lakukan adalah menetaskannya. Mereka bisa makan melalui kekosongan Myriad Worlds Monarch Chart dan memberi kita banyak manfaat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebutir telur untuk masing-masing kakak dan saudarinya. Dia awalnya memperoleh 138 telur, tetapi telah memberikan banyak sebagai hadiah kepada ayahnya, saudara kandungnya, dan berbagai anak dari klan Yang. Setelah membagikan telur kepada kakak dan saudarinya, dia hanya memiliki sekitar 80 yang tersisa. Meski begitu, itu mewakili sejumlah besar kekayaan. Luar biasa, saudara muda, kata kakak ke-16 penatua, Pakis Bunga. Kamu pasti pantas menjadi penerus guru. Betapa murah hati Anda. Kami melakukan pencarian sendiri setelah kami tiba di sini, tetapi tidak ada dari kami yang dapat menemukan bahkan satu pun cacing baptis purba. Tapi ini dia, memberi kita semua telur cacing baptis. Cukup mengobrol, kakak ke-16 junior, kata kakak sulung. Cepat dan gabungkan dengan telur, dan tetaskan cacing baptis. Kemudian kita akan melihat apa lagi yang dimiliki oleh saudara muda Yang Qi untuk kita. Kakak sulung adalah tipe yang mengambil tindakan cepat dan tegas, dan sudah mulai mengisi telur dengan vitalitas intisari. Sesaat kemudian, telur itu pecah dan cacing baptis muncul, yang diserap oleh kakak sulung ke wilayah dantiannya. Senyum lebar merekah di wajahnya. Dengan cacing baptis, saya tidak hanya akan dapat mencapai terobosan saya berikutnya, tetapi saya harus dapat memanfaatkan kekuatan dunia abadi di atas sebelum kenaikan. Aku seharusnya bisa membentuk tubuh abadi lebih awal. Menurut teks-teks Taois kuno yang saya baca, membentuk tubuh abadi di dunia abadi sangat berbahaya. Tetapi melakukannya di dunia fana jauh lebih aman dan akan menghasilkan manfaat besar setelah kenaikan. Aku juga bisa membantumu, kata Yang Qi sambil tertawa. Begitu aku menerobos ke urutan ke-8 dan menjadi demi immortal universal, aku akan bisa merobek celah ke surga dan memanen kekuatan dan hukum magis dari dunia abadi. Selanjutnya, sistem planet Sage Monarch saya memiliki formasi abadi yang dapat terhubung ke salah satu yang tertinggi dari semua dunia abadi, surga Tusita. Dengan hukum magis dari sana, menciptakan tubuh abadi seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Brother dan Sister Penatua, kenaikan Anda tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Tapi begitu itu terjadi, kita akan menaklukkan surga Kaisar Titan, dan Anda akan menjadi penguasa baru dunia abadi. Kakak sulung terkesiap. Surga Tusita. Menurut teks Taois paling kuno, meskipun ada miliaran pesawat yang membentuk dunia abadi, mereka semua diatur ke dalam 33 tingkat. Dan hanya yang tertinggi di antara mereka yang berbatasan dengan ruang waktu tanpa kematian, kerajaan para dewa. Salah satu pesawat tingkat yang sangat tinggi itu adalah surga Tusita. Tepat, tambah kakak kedua Penatua. Meskipun ribuan dan ribuan sistem planet dari dunia fana tidak dapat dibandingkan dengan satu dunia abadi, faktanya adalah bahwa surga Kaisar Titan adalah jenis dunia abadi terendah. Adapun seperti apa lokasi tingkat tinggi seperti surga Tusita, kami tidak tahu. Kakak sulung, Anda yang paling berpengetahuan di antara kami semua, apakah Anda tahu sesuatu tentang surga Tusita? Ini adalah tempat yang sangat misterius. Seharusnya,
Bahkan potongan energi terkecil dari sana dapat mengarah pada kemajuan kultivasi yang luar biasa. Saya bahkan mendengar bahwa orang yang lahir di sana keluar sebagai makhluk abadi. Jika kita benar-benar memiliki akses ke hukum magis dari surga Tusita, maka membentuk tubuh abadi akan membuat kita berjuta-juta kali lebih kuat daripada makhluk abadi dari surga Kaisar Titan. Dan begitu kita naik ke sana, kita akan mampu mendominasi siapapun yang kita hadapi. Yang mengatakan, saudara muda, saya khawatir tujuan Anda agak terlalu tinggi. Bagaimanapun, itu dibangun di atas anggapan bahwa Anda dapat menaklukkan dan menyatukan seluruh dunia fana, dan membangun jaringan hukum mistis untuk memberi Anda kekuatan iman. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jika Anda bisa melakukannya, menaklukkan surga Kaisar Titan tidak akan menjadi masalah. Konon, ayahmu adalah orang yang sangat kuat. Saya telah melihat apa yang bisa dia lakukan, dan Anda pasti tidak bisa meremehkannya. Kehendaknya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak peduli dengan dunia abadi. Apa yang Ki berkata, kepalanya berputar saat matanya terkunci pada kakak sulung. Apakah kamu mengatakan kamu sudah bertemu ayahku, kakak sulung? Sudah, meskipun saya tidak bisa membaca banyak tentang dia. Dia orang yang muram yang tidak pernah bicara. Namun, ketika dia kehilangan kesabaran, itu seperti badai petir dari surga. Kembali di masa Kolegium Kaisar Titan, bahkan rektor tertinggi dan para penggagasnya seperti jangkrik di musim dingin ketika di hadapannya. Rupanya, dia adalah masa depan, dan sangat dekat dengan penguasa surga Kaisar Titan. Dari itu saja, sudah jelas dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Aku bahkan mendengar satu cerita yang menyiratkan bahwa penguasa Titan Emperor Heaven takut padanya. Yang Ki hampir terpesona dengan kejutan. Masa depan kakak sulung, Anda tahu tentang yang akan datang. Tentu saja, yang akan datang adalah salah satu tokoh paling misterius di seluruh langit dan bumi. Untuk berbagai alasan, mereka dapat melakukan perjalanan dari masa depan ke masa sekarang. Ada juga orang-orang spesial lainnya. Misalnya, yang lalu dapat melakukan perjalanan dari masa lalu ke masa sekarang. Dan ada juga orang yang disebut yang abadi. Tapi saya pikir yang paling kuat dari mereka semua adalah yang tak bernasib. Kakak sulung tampaknya tidak menahan apapun dan menjelaskan semua yang dia tahu. Aku tak bernasib, kata Yang Ki, masih sedikit tercengang. Apa kali ini, kakak sulung yang bereaksi dengan kaget. Saudara muda, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah orang yang tak bernasib? Itu bukan masalah bercanda. Yang tak bernasib memiliki musuh di mana-mana. Menurut teks-teks Taois kuno, mereka pasti berakhir menjadi sasaran sejumlah makhluk abadi, gerombolan iblis, banyak iblis, dan bahkan sekte sesat. Kelompok seperti itu ingin mengekstrak dan memurnikan jiwa mereka untuk melarikan diri dari sungai nasib dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Saudara muda, Anda pasti tidak dapat memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, itu akan membawa bencana di kepala Anda. Pada titik ini, kakak kedua penatua tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, saudara muda, kita semua bersama-sama. Siapapun yang mencoba membunuh salah satu dari kita akan mendapati diri mereka mati di tangan kita. Tidak heran guru menyuruh kita untuk mengikuti saudara muda Yang Ki. Jika kita tetap dekat dengannya, yang tak bernasib, maka kita dapat melarikan diri dari sungai takdir dan membuka prospek masa depan yang tak terbatas. Ayo, kakak-kakak, SWOT 17 berkata, kita membuang-buang waktu terlalu banyak. Mari kita cari tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita perlu mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi sebelum itu, kita harus memanfaatkan harta apapun yang bisa kita temukan. Dan kita perlu mewaspadai pemuda berbaju kuning dengan gaya rambut cerewet itu. Pria muda berbaju kuning dengan potongan bascut, kakak sulung bertanya. Siapa itu? SWOT 17 telah meninggalkan aspek itu dari ceritanya sebelumnya. Sekarang, dia melanjutkan untuk menjelaskan tentang pemuda berbaju kuning itu, dan ketika cerita itu selesai, semua orang berdiri dalam keheningan sejenak. Akhirnya, kakak sulung berkata, ini besar. Jadi, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart itu berarti dia berada di jalur untuk mendapatkan kendali penuh atas itu. Dan jika itu terjadi, kita dalam masalah besar. Future Honest sangat misterius, dan tidak bisa dianggap enteng. Dan jika dia memiliki medali warisan Raja Immortal Slayer, itu membuatnya semakin berbahaya. Kita mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Saya tidak akan terlalu mengkhawatirkannya, kata kakak kedua penatua. Mengingat kemampuan Junior 18 Brother, menurutku dia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan di dalam Myriad Worlds Monarch Chart, aku ragu ada orang yang bisa menahannya. Selain itu,
Dia bahkan menguasai cermin Chiliocosm, item dewa. Diperingatkan sebelumnya, dan Junior Brother pasti tidak akan terkejut. Kamu benar sekali, kata Yang Qi. Seni energiku telah mencapai titik di mana aku bisa memanipulasi nasib itu sendiri. Aku akan mengawasi anak berbaju kuning itu, dan begitu kita kembali ke dunia luar, aku akan menanganinya seperlunya. Untuk saat ini, mari kita awasi dia. Mari kita pergi. Ada banyak harta yang bisa didapat di sini, ditambah lebih banyak cacing baptis purba. Bahkan di dunia abadi, cacing baptis purba hampir punah. Ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka menyebar. Dia benar, kata kakak sulung. Dalam catatan kuno, dikatakan bahwa penguasa tertentu dari dunia abadi akan mengumpulkan cacing baptis, memurnikannya, dan kemudian mengubahnya menjadi cacing kekacauan primordial, yang akan mereka gunakan untuk naik ke dunia Legiun Dewa. Tentu saja, Godworms secara alami dapat berevolusi menjadi primordial Chaos Worms, memungkinkan mereka untuk membuka celah dalam kekacauan primordial yang tak terbatas. Kakak sulung tampaknya menjadi sangat bersemangat. Tanpa ragu, semua brother dan sister terbang ke udara dan menuju lebih dalam ke Myriad Worlds Monarch Chart, berharap menemukan persimpangan dunia yang tepat untuk dimasuki. Bagan Raja Myriad Worlds sebenarnya lebih besar dari dunia abadi, sedemikian rupa sehingga seseorang dapat menghabiskan seumur hidup di dalamnya dan masih tidak pernah kehabisan persediaan harta karunnya. Itu pada dasarnya adalah item dewa yang sangat besar. Pada perjalanan pertama Yang Qi ke sini, basis kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak mengetahui bagaimana tempat itu bekerja. Tapi sekarang segalanya jauh lebih jelas. Bahkan, mata tuannya bisa melihat banyak persimpangan dunia di kejauhan. WHIZZZ. Tiba-tiba, dia melambat dan melihat labirin ruang waktu yang jauh. Cermin Chiliocosm bergetar, dan cahaya tembaga keluar darinya. Seketika, labirin ruang waktu hancur dan sebuah aula istana terungkap, melaju melalui ruang waktu, berkedip-kedip dengan cara yang membuatnya hampir mustahil untuk dilacak. Aula surga istana perpisahan duka. Pedang 17 berteriak, pasti ada 30 dari mereka. Kita harus mendapatkan mereka. Kamu benar, kata Yang Qi. Kekuatan lebih dari 30 aula dari gabungan istana surga perpisahan berkabung akan luar biasa. Biasanya, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menerimanya. Tapi dengan cermin Chiliocosm, aula itu tidak akan bisa lepas. Cermin adalah benda dewa yang dapat membalikkan ruang waktu, membalikkan 5 fase, mengubah posisi yin dan yang, dan menjungkir balikkan kosmos. Yang Qi dengan cepat mengirim energi sejati ke dalamnya, dan cermin bersinar terang. Ruang berdesir, dan cahaya mengunci aura-aula istana surga perpisahan berkabung. Seketika, bayangan aula istana surga perpisahan berkabung menjadi terlihat di dalam cermin. Mengerti, transformasi dari cermin Chiliocosm mengandung hukum magis Dao para dewa. Dia memutar cermin dan cahaya berubah, menembus ruang waktu tanpa usaha sama sekali. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?